Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elvi Nur Hamawati, Fakultas Politeknik Negeri Tanah Laut, Prodi D3 Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kuantor universal dan juga kuantor ekstensial. Pertama-tama kita akan bahas tentang materi kuantor universal. Pengertian atau perkenalan tentang kuantor universal. Kuantor universal disebut kuantor umum, menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua setiap X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X untuk menghasilkan kalimat yang mempunyai suatu nilai kebenaran. Nilai X ditentukan berdasarkan semesta pembicaraannya. Kuantor universal disimbolkan dengan huruf A tapi dia terbalik. Ciri-ciri kuantor universal. Sifat P dimiliki oleh setiap X dalam semesta pembicaraannya. Nah, seperti ini tampilannya. A terbalik, X dan PX. Sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Lanjut, kuantor universal mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, misalkan semua gajah mempunyai belalai. Maka jika predikat mempunyai belalai diganti dengan simbol B, maka dapat ditulis G dalam kurung X sama dengan BX. Dapat dibaca jika X adalah gajah ini, maka X mempunyai belalai. Gajah mempunyai belalai X-nya. Tetapi kalimat di atas belum berupa kalimat berkuantor, karena kalimat di atas belum memuat kata semua. Untuk itu, perlu ditambahkan simbol kuantor universal sehingga menjadi A terbalik. Ini menandakan semua predikat simbol kuantor. Itu G gajahnya, setelah itu maka gajah mempunyai belalai. Jadi sekarang dapat dibaca untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Pernyataan-pernyataan yang berisi kalimat kata semua atau setiap atau kata lain yang sama artinya mengindikasikan adanya pengkuantifikasian secara universal, maka dipakai kuantor universal. Oke. Pernyataan-pernyataan yang berisi kata semua, setiap atau kata lain yang sama artinya mengindikasikan adanya pengkuantifikasian secara universal, maka dipakai kuantor universal. Misalnya, jika diketahui pernyataan logika seperti ini misalkan, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Jika ingin ditulis dalam logika predikat, maka ditentukan misal B untuk harus belajar dari buku teks, sehingga jika ditulis B dalam kurung X, berarti X harus belajar dari buku teks. Kata setiap mahasiswa mengindikasikan bernilai benar untuk setiap X, maka penulisan yang lengkap adalah seperti ini. B, X dibaca untuk setiap X, X harus belajar dari buku teks. Jadi kita tuliskan lagi mengulang setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Untuk setiap X, karena X ini berarti yang mahasiswa, setiap mahasiswa kita anggap X, dan X setiap mahasiswa harus. Untuk setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Paham?
Akan tetapi notasi di atas belum sempurna karena X belum menunjuk mahasiswa, maka harus lebih ditegaskan dan sebaiknya ditulis. Seperti ini rumusnya, menjadi turunnya MX BX dibaca untuk setiap X. Jika X adalah mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas tadi tentang kuantor universal bisa disimpulkan bahwa kuantor universal adalah pengindikasian bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya dan juga bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Oke, lanjut. Kita membahas tentang pengertian dan pengenalan tentang kuantor ekstensial. Kuantor ekstensial disebut kuantor khusus. Kuantor jenis ini mempunyai lambang E atau lambang E terbalik yang dibaca beberapa, terdapat, atau ada. Simbol E dibaca ada atau untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu. Disebut kuantor khusus. Jika P dalam kurung X adalah fungsi pernyataan pada XE himpunan tertentu, A adalah himpunan A adalah semesta pembicaraan, maka ini apa ya, sigma kan, atau E terbalik A, P X dalam kurung atau X tanda seru, P X atau E lanjut adalah suatu pernyataan yang dibaca ada X elemen A sedemikian hingga P buka kurung X merupakan pernyataan atau untuk beberapa X, P, X, dan ada juga yang menggunakan simbol tanda seru untuk E menyatakan ada hanya satu. Contoh, beberapa orang rajin beribadah. Jika ditulis dengan menggunakan logika predikat, maka ada X yang adalah orang dan X rajin beribadah. Seperti ini gambarnya, beribadah. Ada binatang yang tidak mempunyai kaki. Terdapat X pada adalah binatang dan X tidak mempunyai kaki. Nah, ini binatang X tidak mempunyai kaki. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat, tentukan nilai kebenaran dari kurung E sigma B X2 sama dengan X. Dapat dibaca terdapat X yang adalah bilangan bulat dan X memenuhi X disjungsi, yaitu disjungsi 2 sama dengan X karena ada satu nilai memenuhi, yaitu X sama dengan 1, maka pernyataan di atas adalah bernilai benar. Jadi kesimpulan dan ini sesuai dengan namanya, kuantor eksistensial atau kuantor khusus adalah pengungkapan yang menunjukkan keberadaan khusus dan biasanya dinyatakan dengan kata beberapa atau ada. Kata ada dan beberapa disebut sebagai kuantor ekstensial yang menunjukkan beberapa atau ada anggota yang memiliki kondisi atau karakter tertentu yang berbeda dari umumnya. Sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kuantor universal dan juga kuantor ekstensial. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.